Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Pencinta Bisnis. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua yaitu tentang bagaimana cara melakukan pembelian cryptocurrency khususnya di Bitcoin. Langsung saja. Caranya yaitu pertama-tama teman-teman harus sudah terlogin terlebih dahulu di aplikasi toko kripto dan status dari akun teman-teman harus sudah terverifikasi. Dan kemudian teman-teman bisa klik di bagian pasar seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat di bagian atas ini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu favorit, yang mana menu favorit ini teman-teman bisa gunakan untuk menambahkan daftar suka jenis koin yang teman-teman masukkan daftar favorit. Contohnya adalah seperti ini, kita klik ada. Cara menambahkannya teman-teman bisa klik tanda bintang seperti ini, maka secara otomatis koin dari ada ini akan tertambah di list ataupun di daftar favorit agar teman-teman lebih mudah untuk mencari jenis koin yang teman-teman sukai. Dan di bagian menu yang kedua ada fiat. Kalau kita klik, nah yang mana di menu fiat ini teman-teman bisa membeli beberapa koin. Ini hanya boleh menggunakan saldo dari BIDR ataupun saldo rupiah. Kalau kita klik saldo rupiahnya, kita klik dompet seperti ini, teman-teman bisa lihat ini adalah saldo BIDR Rp105.000. Ini saldo BIDR. Jadi kita kembali lagi ke pasar. Nah, di sini kalau teman-teman pilih di bagian fiat, teman-teman hanya bisa membeli beberapa koin yang ada di sini, hanya boleh menggunakan saldo dari BIDR. Kita klik lagi di bagian yang ketiga, ETF seperti ini. Nah, di sini ada beberapa koin, terdapat dua koin. Yang pertama ada BTC, yang kedua ada BTC Up. Yang mana teman-teman bisa membeli koin yang ada di sini hanya bisa menggunakan saldo dari USDT. Kita ke menu berikutnya, yang keempat ada BNB. Nah, yang mana teman-teman bisa membeli beberapa koin yang ada di sini hanya bisa menggunakan saldo dari BNB. Terus kita geser lagi ke BTC, Bitcoin, yang mana teman-teman hanya bisa membeli koin yang ada di sini menggunakan saldo dari BTC ataupun Bitcoin. Jadi teman-teman kalau tidak punya saldo Bitcoin tidak bisa membeli koin yang ada di sini. Terus kita geser lagi ke bagian menu yaitu ALTS seperti ini. Nah, jika teman-teman klik di bagian ALTS seperti ini, maka teman-teman bisa membeli koin yang ada di ALTS ini hanya boleh menggunakan saldo dari Ethereum. Jadi kalau teman-teman tidak memiliki saldo dari Ethereum, maka teman-teman tidak bisa membeli koin yang ada di sini. Nah, jadi seperti itu. Kita kembali lagi ke bagian dompet. Nah, adapun agar teman-teman bisa memiliki saldo dari contoh dari koin BTC ataupun BNB ataupun dari koin di sini Ethereum, teman-teman harus membeli terlebih dahulu koin-koin tersebut dengan menggunakan BIDR. Jadi di sini ini saldo rupiah teman-teman. Jadi teman-teman terlebih dahulu membeli dulu koin contoh Ethereum, BNB, BTC. Setelah teman-teman memiliki saldo yang ada di Bitcoin, di BNB, Ethereum, nah, baru teman-teman bisa melakukan pembelian koin-koin yang ada di menu yang di sini. Ada fiat, ETF, BNB, BTC, dan ALTS. Nah, jadi seperti itu. Dan di sini kita akan coba melakukan pembelian Bitcoin dengan menggunakan saldo BIDR ataupun rupiah. Pertama-tama teman-teman klik di bagian pasar seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih di bagian fiat. Dan kemudian teman-teman pilih BTC, Bitcoin seperti ini, teman-teman klik BTC dan kemudian teman-teman bisa klik beli seperti ini. Dan catatan, jika teman-teman ingin melakukan pembelian suatu koin di cryptocurrency, teman-teman harus sudah mengerti cara menganalisa teknikal dari market cryptocurrency tersebut agar untuk menghindari ataupun meminimalisir kerugian. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik di bagian total BIDR. Teman-teman bisa masukkan di sini jumlah nominal yang ingin teman-teman beli. Contoh di sini kita masukkan 21.000, yang mana minimal pembelian adalah Rp20.000. Jika teman-teman ingin melakukan pembelian di toko kripto ini, teman-teman tidak bisa memasukkan nominal 10.000, minimal adalah Rp20.000. Tapi kalau kita klik Rp20.000 seperti ini juga tidak bisa, harus dilebihin terlebih dahulu di atas 20.000. Contoh di sini kita masukkan 20.000, kita klik beli. Nah, ini tidak bisa, transaksinya ditolak. Jadi kita masukkan lebih dari angka 20.000, kita masukin Rp21.000, kita klik beli. Nah, ini ada keterangan berhasil. Kita cek saldo yang ada di BIDR apakah sudah berkurang. Kita cek di bagian dompet seperti ini, kita refresh.
Nah, ini saldonya sudah berkurang. Dan di sini kita sudah melakukan pembelian di koin Bitcoin. Nah, dengan kita memiliki saldo yang ada di Bitcoin ini kita bisa membeli jenis koin yang lain yang perlu menggunakan saldo dari BTC ataupun Bitcoin. Kita klik di bagian Bitcoin seperti ini. Nah, dengan teman-teman sudah memiliki saldo di Bitcoin, teman-teman bisa membeli koin-koin yang ada di sini dengan maksimal saldo teman-teman yaitu Rp20.000, karena kita tadi sudah membeli senilai Rp20.000. Nah, kita kembali lagi di bagian dompet. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa apabila teman-teman sudah melakukan isi ulang saldo ataupun top up di aplikasi toko kripto ini, maka secara otomatis akan masuk di bagian BIDR. Nah, saldo yang ada di BIDR ini tidak akan berkurang sedikit pun jika teman-teman tidak melakukan transaksi ataupun pembelian di koin ataupun cryptocurrency yang lainnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman semua, cukup sekian video kali ini tentang bagaimana cara melakukan pembelian koin, khususnya di koin cryptocurrency jenis Bitcoin. Agar video ini tetap terus berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya.